Kamu? Kamu ngapain ada di sini? Kamu buntutin saya ya? Nih, GR banget sih. Siapa yang buntutin lo? Iya, terus kamu ngapain ada di sini? Ya kebetulan aja gue lewat sini. Lo mau kemana? Kamu nggak lihat ini saya bawa tas belanjaan? Mau ke pasar. Pegangan. Nggak usah, gini aja. Stop. Di sini aja. Kok berhenti di sini sih? Rumah lo di mana? Udah deket kok dari sini, tapi kamu nganterinnya sampai sini aja. Nanggung kali. Udah gue anterin sampai depan rumah ya. Udah nggak usah, kamu nganterinnya sampai sini aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Hei. Sekali lagi makasih ya. Iya. Tapi helmnya nggak dibawa juga kali. Aneh banget sih itu cewek. Kenapa dia nggak pernah mau gue anter sampai depan rumahnya? Atau jangan-jangan emang bener kata mama, dia itu bukan pembantu. Tapi pakaian dia tadi barusan. Tahu ah, bodo amat. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Gak usah bermuka manis ya di depan Miss Popon. Dari mana kamu? Pasti habis keluyuran lagi ya? Gak mungkin aku bilang sama Miss Popon kalau aku kabur dari rumah karena takut sama Pak Pramana. Indah, kamu teh niat kerja apa enggak? Denger ya, tadi kan saya nyuruhnya kamu teh nganterin minuman buat tamu, bukannya jadi kabur pergi main lagi. Atau jangan-jangan kamu teh pacaran ya sama tukang kebun rumah sebelah? Enggak kok, Miss, enggak. Ya terus dari mana tuh? Saya tadi pergi. Lama mau ngejawab juga, lagi mikirin alasan ya. Saya mah gemes sama kamu teh, Indah. Kenapa kamu si Neng dibentak-bentak? Apa kamu datang-datang mau tahu aja? Saya ini bapaknya. Saya tidak terima kalau anak kesayangan saya kamu bentak-bentak. Terus mau pakai ini? Mau dipukul gitu ya? Borok kokok. Jadi orang tuh jangan suka seudon ya. Siapa yang mau mukul dia? Saya mah cuman gemes sama dia teh. Soalnya dia teh bikin kesalahan. Masa di jam kerja dia main? Terus kenapa sih itu yang kesal sama saya? Ya iya tuh, saya kesel ngeliat muka balaka ciprut kayak kamu itu. Aduh, astaga, oh my god, astaga dragon. Muka kayak inces gini dibilang ngeselin. Neng, Bapak mau ngomong sama kamu. Ini saya kembaliin. Apaan itu teh? Neng, tuh bapaknya mau ngobrol katanya. Sana.
Kamu tadi kemana, Neng? Maaf Pak, Indah terpaksa kabur dari rumah. Karena tadi ada Pak Pramana. Ada Pak Pramana? Di mana? Di rumah ini Pak. Pak Pramana datang bertamu ke sini. Ya udah pokoknya Pak Hendari nggak boleh tahu ini. Kamu harus bisa merahasiakan semua ini. Udah, kamu nggak usah khawatir. Nanti Bapak yang urus semuanya. Ya. Pak, Indah sholat isya dulu ya. Ya udah buruan, nanti keburu ngantuk. Ya. Aduh, masalahnya jeriweuh kieu. Pak Pramana juga udah lihat saya di kantor Pak Hendardi. Bisa gawat kalau sampai Pak Pramana nemuin saya dan Indah di sini. Panas banget ya? Ya iyalah panas. Kalau dingin tuh es campur. Ya udah sini tangannya, saya minta maaf, saya nggak sengaja. Aduh. Kok gue jadi kepikiran sama Indah? Kenapa kamu mau bertemu dengan saya? Maaf Pak Hendardi. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya ungkapkan kepada Bapak. Saya tidak mau hidup saya dihantui oleh dosa, Pak. Karena sebentar lagi saya akan keluar dari sini. Saya ingin hidup tenang, Pak. Tanpa adanya dosa di masa lalu. Kamu gak usah bertele-tele. Maksud kamu apa? Cahaya masih hidup, Pak. Cahaya masih hidup kamu bilang. Saya melihat sendiri kalau Cahaya meninggal. Mobil itu terbakar. Kamu dalam rencana mau bohongin saya? Iya, lihat saya. Memang benar. Mobil itu terbakar. Tapi anak Bapak Cahaya tidak ada di situ, Pak. Waktu itu, saya mendorong mobil Bapak ke jurang.
Tidak lama setelah mobil Bapak meledak, saya ambil cahaya yang saya taruh di bawah pohon. Kemudian cahaya saya bawa pergi dari situ. Dan tidak lama setelah kejadian itu, saya ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap anak Bapak Cahaya. Namun yang sebenarnya, Cahaya masih hidup, Pak. Kenapa kamu itu baru cerita sama saya sekarang? Seperti yang saya bilang sebelumnya kepada Bapak. Saya tidak ingin hidup penuh dengan dosa, Pak. Maka itu saya bongkar dosa-dosa saya kepada Bapak. Maafkan saya, Pak. Saya kehilangan anak bungsu saya. Saya juga kehilangan istri saya. Karena setiap hari dia memikirkan Cahaya yang meninggal. Sampai dia ikut meninggal. Kamu lagi main-main sama saya. Saya nggak percaya sama cerita kamu itu. Jangan macam-macam kamu. Dardi, sekarang terserah Bapak. Ini, Pak. Di alamat ini saya tinggalkan anak Bapak. Dan sekarang, Bapak boleh percaya. Atau tidak, itu terserah Bapak. Yang penting sekarang hati saya sudah lega, Pak. Saya sudah mengungkapkan kebenaran yang seharusnya dari dulu saya ungkapkan kepada Bapak. Sekali lagi maafkan saya, Pak. Permisi, Pak. Kamu masih hidup, Nak? Apa benar Cahaya masih hidup? Hei, Kamu? Kamu ngapain ada di sini? Kamu buntutin saya ya? nih, GR banget sih. Siapa yang buntutin lo? Iya, terus kamu ngapain ada di sini? Ya kebetulan aja gue lewat sini. Lo mau kemana? Kamu nggak lihat ini saya bawa tas belanjaan? Mau ke pasar. Yaudah naik, gue anterin. Aku pergi sendiri. Yakin mau pergi sendiri? Ntar kalau ada orang yang mau beli lo di sana, pada saat lo sendiri, gimana?